Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Ini eh, lanjutan dari bab yang kemarin, yaitu pembebanan dan perilaku biaya. Proses pembebanan dan perilaku biaya yang kemarin ada tujuan dan alokasi biaya. Sekarang kita langsung masuk ke perhitungan biayanya. Yang ketiga, yaitu ada mm, ada tiga dalam perhitungan biaya ini. Ada full costing, variable costing, dan activity based costing. Nah, yang akan kita hitung pada pertemuan kali ini yaitu full costing dan variable costingnya aja. Nah, untuk yang pertama, yang full costing, total biaya pada perusahaan manufaktur itu ada product cost dan period cost-nya. Nah, untuk product cost-nya ini itu kita masukkan ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerjanya, dan biaya operasional pabrik atau BOP. Dan untuk period cost-nya, biaya penjualan dan biaya admin dan MUM. Nah, untuk BOP-nya, yang product cost-nya ini itu biaya tetapnya ditambahkan dengan biaya variabelnya. Itu ya. Itu untuk yang full costingnya. Nah, untuk yang variable costingnya, bedanya cuma yang di BOP-nya aja. Nah, untuk yang variable costing ini, BOP-nya yang dimasukkan yang variabelnya aja. Yang BOP variabelnya aja. Yang lainnya tetap sama. Nah, ini penjelasannya ya, full costing dan variable costing. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh kasusnya. Nah, ini contoh penyajian dalam laporan keuangan khusus laporan laba rugi secara full costing dan variable costingnya diketahui. Nah, diketahui ada penjualan, ada produksi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP variabel dan BOP tetap, biaya administrasi dan umum, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya lain-lain dan pendapatan lain-lain, dan harga jual per unitnya. Nah, untuk penyelesaiannya gimana? Nah, yang pertama, dari contoh soal ini ya, penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan dulu biayanya. Kita tentukan dulu biayanya. Biaya produk per unit. Nah, ini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional pabrik variabel, BOP tetapnya, variabel dan tetap. Nah, untuk full costing dan variable costingnya ini ada perbedaannya. Nah, biaya bahan baku ini BBB itu kita ambil dari soalnya aja semuanya. Ini ya. Ini 200 per unit. 200, 125 BTK-nya 125. 125 ini sama ya. Variabel sama dengan yang tetapnya sama. 200, 125 dan BOP variabel 75 sama 75. Nah, yang BOP tetap ini yang full costingnya 1 juta. Ini kan 1 juta. Jadi kita bagi dengan produksi per unitnya, produksi unitnya. Jadi 1 juta dibagi 10.000. Itu didapatkan 100. Nah, ini BOP tetapnya. BOP tetapnya yaitu BOP tetap per tahun ini dibagi dengan produksi unitnya, produksinya, berapa total produksinya per tahun itu. Ini 10.000 unit, makanya 1 juta dibagi 10.000. 1 juta dibagi 10.000 dapat 100. Nah, yang dimasukkan ke full costing aja. Karena yang di full costing yang kita lihat tadi itu untuk biayanya ini ya. Nah, biaya-biaya BOP-nya itu biaya tetap dan variabelnya dimasukkan dua-duanya. Kalau untuk yang variable costing itu biaya BOP variabelnya aja. Yang tetapnya nggak dimasukkan. Makanya di sini yang untuk variable costingnya kita kosongkan aja atau di strip aja. Nah, kalau udah selesai dapat semuanya, kita jumlahkan. Jadi full costing total biayanya ada 500 dan variable costing ada 400. Nah, itu bedanya ya. Nah, untuk selanjutnya kita bikin laporan laba ruginya lagi. Nah, untuk PT ABC laporan laba rugi yang full costingnya. Yang pertama kita bikin yang full costingnya.
Penjualan kita lihat dari soal ada berapa? Ada 10.000. Penjualan 10.000 unit. Ya, penjualan ada 10.000 unit dikali dengan 1.000 harga jual per unitnya. Dikali harga jual per unitnya ada 1.000. Maka dapat 10 juta. Nah, ini 10 juta nih ya. Jadi penjualan sama dengan 10.000 unit at 1.000. 1.000 ini dari harga jual per unit yang disoal. Dapat 10 juta. Nah, terusnya HPP kita hitung harga pokok penjualannya. Persediaan awal. Produksinya berapa? Produksinya di soal ada 10.000 unit. Nah, 500 ini dari mana? 500 ini dari biaya yang kita cari tadi, yang full costingnya ya. Nah, ini yang total biaya 500. Maka dapat 5 juta. Jadi 10.000 unit ini dari produksi dikali dengan 500 dari total biaya full costing yang kita cari jumlahkan tadi. Ini. Ya. 500 dapat 5 juta. Nah, barang tersedia untuk dijual BTUD-nya itu karena persediaan awalnya nggak diketahui ya. Jadi ada 5 juta. Nah, persediaan akhirnya nggak diketahui juga, kita seripkan aja. Jadi total HPP-nya dapat 5 juta. Nah, laba kotornya ini penjualan dikurang dengan HPP dapat 10 juta, dikurang 5 juta dapat 5 juta. Nah, lanjut biaya operasional atau biaya usahanya. Nah, ini masih sambungan dari yang atas tadi ya, masih sambungannya. Biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Biaya administrasi dan umum itu 1 juta, di mana dapatnya? Nah, untuk full costing ini kita masukkan biaya tetap dan biaya variabelnya. Kita lihat dari soal. Di soal itu biaya administrasi dan umumnya yang tetap 500 ribu. Nah, 500 ribu lagi dari mana? Itu kita ambil dari ini. Biaya admin umum variabel ini 50 dikali dengan 10 ribu. Dikali dengan 10 ribu. 10 ribu. Maka dapat 500 ribu. Nah, jadi 500 ribu ditambah dengan 500 ribu maka dapat 1 juta. Nah, biaya administrasi dan umumnya dapat 1 juta. Itu ya didapatkan. Dari mana datangnya 1 juta ini? Itu dari biaya admin dan umum tetapnya 500 ribu ditambah dengan biaya admin dan umum variabel. Ini yang tetap, ini yang variabel 50 per unit dikali 10.000 unit. Dikali 10.000 unit. Maka dapat 500 ribu. Kenapa 500 ribu juga? Jadi ini dijumlahkan, yang tetap sama variabelnya dijumlahkan dapat 1 juta. Nah, karena yang full costing, biaya variabel dan biaya tetapnya itu dimasukkan dua-duanya. Begitu juga dengan biaya pemasaran. Biaya pemasaran dari mana? Biaya pemasaran yang tetapnya 500 ribu dan variabelnya 150 ribu. 150 per unit. 150 ini dikalikan juga dengan 10.000 dapat berapa? Dapat 1.500.000. 1.500.000 itu ditambah dengan 500.000. Yang variabel dan tetapnya dijumlahkan itu dapat 500.000, maka hasilnya 2 juta. Maka dapat hasilnya 2 juta. Nah, ini biayanya 1 juta, biaya administrasi dan umum. Ini udah gabungan dari variabel yang tetap dengan variabelnya ya. Pemasarannya juga yang tetap sama variabelnya juga. Nah, dapat 3 juta. Nah, laba usahanya kita kurangkan yang ini tadi. 5 juta laba kotornya ini dikurangi dengan biayanya yang 3 juta dapat 2 juta. Nah, pendapatan dan biaya lain-lainnya. Pendapatan lain-lainnya kita masukkan dari soalnya. Ini pendapatan lain-lainnya 2.500.000 dan biaya lain-lainnya 1 juta. Pendapatan lain-lainnya, nah ini 2.500.000 dan biaya lain-lainnya dikurang 1 juta dapat 1.500.000, maka laba bersihnya adalah 2 juta dikurang 1 juta ditambah ya. Ini pendapatan dan biaya lain-lain karena besar pendapatan daripada biaya-biayanya maka ini dijumlahkan. Ini penambah. Kalau misalkan dia kecil pendapatan dari biaya-biayanya, maka ini akan mengurang laba usahanya yang di atas. Gitu ya. Karena ini kebetulan dia lebih besar pendapatan dari biaya-biayanya, maka laba usaha yang di atas ini menambah labanya. Jadi laba bersihnya sebesar 3 juta
500. Nah, sampai di situ selesai kita yang full costingnya. Nah, apa perbedaannya dengan variable costing? Nah, kita cari. Ini kita bikin laporan laba ruginya lagi yang untuk variable costing. Nah, penjualannya tetap sama ya. Penjualan biaya variabel ini tetap sama dari 10.000 kali 1.000 per unitnya tadi, dapat 10 juta. Nah, untuk HPP-nya 10.000 unit ini 400. Kalau yang full costing tadi itu 500. Ini dari biaya yang tadi kita ambil juga. Dari sini ya. Nah, tadi full costing 500, sekarang variable costing 400. 400, maka dapat 4 juta. Nah, PTUD-nya 4 juta. Nah, HPP variabelnya 4 juta. Jadi, biayanya ada berapa? Biaya administrasi dan umum dan variabelnya ini langsung aja yang variabelnya, tidak dimasukkan yang tetapnya. Ini dari soalnya ya. Ini bedanya dengan yang tadi. Kita gabungkan, tambahkan dengan yang variabelnya. Kalau yang variabel, ini langsung aja masukkan variabelnya tanpa masukkan dengan yang tetapnya. Biaya variabelnya ini 150 dikali 10.000 dapat 1.500.000. Terus biaya umum administrasi dan umumnya 50 kali 10.000 dapat 500. Jadi 1.500.000 ditambah dengan 500.000. 1.500.000 tambah 500.000 dapat 2 juta. 2 juta ini ditambahkan dengan HPP variabelnya tadi jadi 6 juta. Dapat 6 juta. Nih ya, ini kan tadi 4 juta HPP variabelnya ditambah dengan total biayanya. Biayanya tadi ini penjumlahan dari biaya umum dan biaya pemasaran ini 2 juta, 4 juta ditambah 2 juta, jadi total biaya variabelnya 6 juta. Nah, 10 juta dikurang 6 juta. Ini ya, 10 juta tadi penjualannya dikurang dengan total biayanya, biaya variabelnya 6 juta, dapat laba kontribusinya sebesar 4 juta. Nah, untuk biaya tetapnya, kita langsung masukkan aja. Ini perbedaannya, rinciannya ya. Yang tadi, kalau untuk yang full costing itu digabungkan di sini langsung. Kalau untuk yang variable, ini kita bikin biaya tetapnya di sini. Biaya tetap BOP-nya berapa? Kita lihat dari soal. BOP tetapnya ini ya, 1 juta. BOP tetap 1 juta. Terus biaya administrasi dan umum 500.000, biaya pemasaran juga 500.000. Ini jumlahkan dapat 2 juta. Ini total biayanya, ini laba sebelum pendapatan dan biaya lain-lain. Ini dapat 2 juta. Jadi 4 juta dikurang 2 juta. Ini dikurang dengan 2 juta dapat 2 juta. Nah, pendapatan dan biaya lain-lainnya ini masih tetap sama dari soal kita dapatkan karena pendapatan lebih besar dari biaya, ini jadikan penambah laba sebelum pendapatannya. Jadi laba bersihnya itu 3.500.000 juga. 3.500.000 juga. Nah, sampai di sini selesai kita mengerjakan dan kita lihat perbedaannya untuk yang variable costing dan full costing. Nah, kalau yang variable costing ini dibikin rinciannya, yang biaya variabelnya dan biaya tetapnya dibikin juga. Kalau untuk yang full costingnya itu pada biaya operasionalnya itu langsung digabungkan aja biaya tetap dan biaya variabelnya. Jadi paham ya, sampai di sini mungkin itu aja. Ini dari ada kesimpulan dari penyajian yang di atas ya, itu bisa kita lihat aja. Nah, untuk penjelasan kali ini sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.